Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Andika, NIM J1B018084. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas makalah dalam mata kuliah Kapita Selekta yang dimana saya mengambil judul yakni remediasi limpasan nutrisi dari feedlot dengan hidroponik perlakuan. Yang untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Latar belakang. Produksi ternak meningkat secara global karena meningkatnya permintaan protein berbasis daging untuk populasi global yang meningkat. Hewan yang dibesarkan di area penggemukan menghasilkan sejumlah besar kotoran dan limpasan yang kaya akan makronutrien seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, bahan organik, patogen, hormon, dan antibiotik. Pengelolaan limpasan feedlot yang tidak tepat dapat berkontribusi pada pencemaran permukaan air dan tanah. Terutama, limpasan nitrogen dan fosfor dapat menyebabkan eutrofikasi dan pengurangan kadar oksigen di permukaan air. Para ilmuwan dan para peneliti terus mencari metode alternatif untuk menangani limpasan tempat pemberian pakan. Di antara perlakuan biologis yang berbeda, teknik budidaya tanaman hidroponik adalah salah satu pilihan yang digunakan untuk mengelola air limbah industri. Tetapi penggunaannya terbatas dalam mengelola limpasan nutrisi dari tempat pemberian pakan. Hidroponik membutuhkan energi minimal, murah untuk diterapkan, dan ramah lingkungan. Selain itu, bibit tanaman hidroponik cenderung menyerap nutrisi terlalu dari limpasan jika dibandingkan dengan pilihan pengelolaan lain seperti vegetative filter strip atau pengelolaan air limbah lainnya. Perawatan hidroponik memiliki kapasitas reduksi nutrisi terlarut yang lebih baik. Ya, selanjutnya tujuannya yang pertama adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan penyisian nutrisi dari limpasan feedlot dan larutan standar Haglund oleh tanaman yang berbeda seperti eceng gondok, selada air, dan sorghum yang ditanam di bawah kondisi rumah kaca. Kedua, untuk membandingkan biomasa tanaman menggunakan limpasan penggemukan dan solusi standar Haglund. Selanjutnya, pembahasan. Secara umum, konsentrasi nutrisi dalam limpasan feedlot lebih tinggi pada batch kedua dibandingkan dengan batch pertama, kecuali untuk TIDAK 3T plus TIDAK 2N sekitar 5 kali lebih rendah dari batch pertama. Konduktivitas pembahasan. Secara umum, konsentrasi nutrisi dalam limpasan feedlot lebih tinggi pada batch kedua dibandingkan dengan batch pertama, kecuali untuk TIDAK 3-T plus TIDAK 2N sekitar 5 kali lebih rendah dari batch pertama. Konduktivitas listrik dan konsentrasi TS, TP, OP, TKN, NH4N, dan K pada percobaan limpasan feedlot batch kedua adalah hampir mirip antara limpasan feedlot dan solusi Haglund. Solusi Haglund memiliki TP TKN sekitar 5, 4, 5, 6, 2, 6, dan 14 kali lebih tinggi dari yang diukur dalam batch pertama masing-masing. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan lokasi dan waktu pengambilan sampel. pH adalah serupa antara batch kedua. Haglund larutan disiapkan berdasarkan dosis yang direkomendasikan bahan kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, konsentrasi nutrisi antara dua kumpulan larutan Haglund adalah 3,2 biomasa tanaman bersih. Tanaman eceng gondok dan sorghum tumbuh 200% dan 300% lebih banyak dibandingkan dengan selada air pada kedua kelompok percobaan dengan limpasan feedlot dan larutan Haglund. Sorghum menghasilkan biomasa paling banyak dan selada air menghasilkan biomasa paling sedikit, sedangkan pertumbuhan eceng gondok berada di antara keduanya. Selanjutnya, A. Dalam percobaan batch pertama selama 3 minggu. B. Percobaan batch kedua selama 5 minggu. Dan gambar 2. Biomasa bersih tanaman eceng gondok, selada air, dan sorghum. Batang dengan huruf kapital yang sama dan jenis tanaman yang sama tidak berbeda nyata selama periode percobaan. Demikian pula huruf kecil yang sama untuk tipe limpasan feedlot yang
sama dan plan yang berbeda. Rata-rata biomasa bersih tanaman eceng gondok, selada air, dan sorghum dalam larutan Hoglund adalah 134%, 304%, dan 344% lebih banyak daripada limpasan feedlot. Biomasa yang lebih rendah di limpasan kemungkinan karena NH yang lebih rendah dan TiDAK2T plus TiDAK3 konsentrasi N di limpasan feedlot dibandingkan Hoglund larutan. Biomasa yang lebih besar kemungkinan akan berkontribusi pada penghasilan polutan yang lebih besar dari limpasan tempat pemberian pakan dan larutan Hoglund. Biomasa bersih eceng gondok, selada air, dan sorghum adalah sekitar 11%, 17%, dan 11% lebih sedikit pada limpasan tempat pemberian pakan yang diencerkan dengan air RO, dan 22%, 50%, dan 24% lebih sedikit pada 1:2 limpasan feedlot yang diencerkan dengan air RO masing-masing dibandingkan tanaman yang ditanam di limpasan feedlot yang tidak diencerkan seperti apa adanya dalam percobaan batch pertama. Lalu pertumbuhan tanaman yang lebih rendah di limpasan feedlot yang diencerkan disebabkan oleh pencemaran nutrisi yang ada di limpasan feedlot. Selanjutnya, biomasa eceng gondok, selada air, dan sorghum yang dihasilkan pada limpasan feedlot batch pertama masing-masing 28%, 68%, dan 99% lebih tinggi dari eksperimen batch kedua. Dan dalam larutan Hoglund adalah 14%, 12,3%, dan 16% lebih tinggi dari percobaan batch kedua. Masing-masing, meskipun amonium nutrigen adalah 87%, kalium adalah 93%, ortofosfor adalah 40%, dan total fosfor adalah 83% lebih sedikit dengan aliran limpasan feedlot batch kedua. Perbedaan biomasa tanaman kemungkinan disebabkan oleh perbedaan hari matahari terpanjang Juni sampai Juli dan intensitas radiasi matahari aktif fotosintesis seperti yang ditunjukkan pada bagian lingkungan rumah kaca. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa limpasan feedlot yang tidak diencerkan apa adanya dapat digunakan untuk menanam tanaman hidroponik untuk meminimalkan limpasan nutrisi melalui serapan tanaman. Oleh karena itu, ada potensi untuk menanam tanaman hidroponik di air limpasan. Namun, biomasa tanaman kemungkinan akan terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.